Indonesia dan Turki secara resmi menandatangani dua kesepakatan pertahanan strategis selama pameran IDEF 2025, di mana Jakarta menjadi pembeli perdana jet tempur generasi kelima KAAN dan juga mengembangkan kerjasama sistem kapal perang fregat kelas ISTIF I-Class dari proyek Milgem. Kesepakatan pertama diumumkan pada tanggal 26 Juni 11 Juli 2025. Ketika Turki melalui Turkish Aerospace Industries, TAI, dan lembaga pemerintah terkait menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk pengadaan 48 unit KAAN melalui model Government to Government G2G. Nilai perjanjian ini dilaporkan mencapai sekitar 10 miliar USD dan akan dijadikan dasar komersial setelah MOU awal yang ditandatangani pada 11 Juni 2025. Pengiriman direncanakan dimulai setelah tahun 2028 dan akan selesai dalam periode 10 tahun jet tempur KAAN, dirancang sebagai pesawat multiperan generasi kelima, buatan dalam negeri Turki. Jet ini memiliki panjang sekitar 21 meter dan bentang sayap 14 meter, dengan tinggi sekitar 6 meter dan bobot lepas landas maksimum sekitar 27 ton. Kapasitas internal payload mencapai hingga 9.000 kilo, setara 20.000 betul-betul mampu menjangkau lebih dari 2.000 kilometer. Mengandalkan mesin GE F110 GE129 dengan daya dorong kering sekitar 17.155 lbf dan afterburner hingga 22.000 lbf, KAAN sanggup terbang hingga kecepatan Mach 1,8 dan ketinggian maksimal sekitar 17.000 meter. Dilengkapi radar AESA, desain stealth, material komposit dan lapisan penyerap radar, high maneuverability, dan ruang senjata internal yang sesuai karakteristik pesawat siluman modern VOI. Kesepakatan kedua terkait kontrak untuk 2 unit fregat kelas ISTIF I-Class yang dikembangkan dalam kerangka proyek Milgem Turki. Sumber menyebut bahwa perusahaan Turki Aselsan, Havelsan, dan Roketsan telah ditugaskan untuk memasok sistem sensor, manajemen tempur, dan rudal untuk frigat merah putih Red White Class yang dibangun oleh PT PAL di Surabaya dengan desain Arrowhead 140. Meskipun tidak dijelaskan bahwa fregat ini secara resmi menggunakan hull ISTIF, sistem onboardnya identik dengan fregat ISTIF Turki yang dibuat untuk AL Turki. Aselsan menyediakan radar Metehan CENK 350, radar kontrol helikopter CNK 200, serta radar surveillance AESA CNC 400, plus data link IFF, sistem kontrol tembakan Akrep 200, dan sonar bawah air Versa. Havelsan menjadi integrator dengan sistem manajemen tempur Advent, sementara Roketsan memasang sistem peluncuran vertikal Midlas untuk rudal anti kapal Atmaca. Pengiriman sistem ini direncanakan dalam jangka waktu 36 bulan setelah penandatanganan, dengan peluncuran kapal pertama ditargetkan pada Oktober 2025. Secara garis besar, sistem fregat yang dikembangkan berbasis hull Arrowhead 140 dengan panjang sekitar 140 meter dan displacement mendekati 5,966 ton. Sistem tempur yang digunakan mencerminkan teknologi nasional Turki yang telah terbukti pada fregat ISTIF Turki yang memiliki displacement sekitar 3.000 ton, panjang 113,2 m, beam 14,92 m, draft 45 m. Kecepatan maksimum lebih dari 29 knot dengan sistem propulsi Koda G, gas turbin plus diesel, menghasilkan total tenaga sekitar 27,640 kW, serta kemampuan menjelajah 6.470 nautical mile pada kecepatan ekonomis 14 knot. Dua kesepakatan ini menandai langkah penting dalam penguatan hubungan pertahanan Indonesia-Turki. Pengadaan jet tempur KAAN bukan hanya soal akuisisi alutsista, tapi juga transfer teknologi dan produksi lokal jangka panjang. Sementara kerjasama untuk fregat Merah Putih memperlihatkan integrasi teknologi sistem pertahanan Turki ke armada laut Indonesia. Bersama-sama, keduanya mendukung strategi kemandirian industri pertahanan Indonesia sambil memperluas options diplomasi teknologi dan alutsista.